Operasi ganda. Mendengar ada suara seseorang yang ikut melihat ponselnya membuat Otnal spontan mematikan layar ponselnya dan menatap kesal ke arah orang tersebut. "Kau sangat tidak sopan," santun Dokter Chelsea. Bentak Otnal dengan wajah kesal. Dia berdiri hendak meninggalkan Chelsea di sana. "Bukan maksud saya, Pak. Lagian kan emang benar dia cantik. Kok dokter jadi sensi sih, lagi PMS ya?" ejek Chelsea dengan gamblangnya. Sebenarnya selain Chelsea dan beberapa rekan yang lain, tak ada yang berani mengusik dokter tampan itu, bahkan sampai dengan mengejeknya seperti saat ini. "Cak, kau selalu saja menggangguku. Apa tak bisa sehari saja kau membiarkan aku tenang, Dokter Chelsea?" ucap Otnal dengan nada sedikit membentak dan tentu saja berhasil membuat gadis itu terkejut. Otnal pergi dengan wajah kesal sambil terus menggerutu. "Hah? Lihatlah wajah kesalmu itu, Dokter Niel. Hai, untuk saja aku berada di departemen beda saraf. Jika tidak, aku bisa dihukum si pria gila itu setiap hari." "Hah?" celutuk Chelsea. "Kalau begini kan bisa mengganggu dokter terbaik di rumah sakit ini setiap hari," ucapnya dengan senyuman bahagia sambil beranjak pergi dari tempat itu dan kembali melakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Sementara itu, Otnal terus berjalan dengan wajah kesal dan marah. Apa-apaan wanita aneh itu? Sejak dia pindah ke rumah sakit ini, setahun yang lalu dia selalu menggangguku. Apa dia tidak bosan? Gerutu Otnal. "Awas saja kalau kau sampai menggangguku lagi," geram pria itu sambil masuk ke dalam ruangannya. Namun belum beberapa menit dia masuk, ponselnya mendapatkan panggilan darurat yang menandakan bahwa ada operasi yang harus segera dia lakukan. Dengan sigap dan cepat, Otnal beranjak dari ruangannya menuju UGD. Drap, drap, drap. Beberapa dokter dari departemen lain juga berlari sebab mereka mendapatkan panggilan juga. Sepertinya baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas dan banyak pasien yang membutuhkan bantuan dari para dokter yang bertugas. Semuanya berjalan dan mengambil bagian masing-masing. Para pasien yang terluka segera dibawa dan ditempatkan di unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan pertama. "Apa yang terjadi?" tanya Otnal pada seorang petugas yang membawa pasien. "Terjadi kecelakaan di persimpangan jalan besar di area Jalan A. Ada sekitar 20 korban dewasa dan 5 korban anak-anak. Kecelakaan bus dengan mobil pribadi, Dok," jelas pria itu. "Baiklah, kerja bagus," ucap Otnal. Tolong siapapun, tolong ibuku." Seorang anak SMA berteriak histeris saat tiba di rumah sakit. Dia keluar dari dalam mobil sambil menangis. Seorang wanita dibawa keluar dari dalam mobil ambulans, dibaringkan di atas berangkar dengan kepala dipasang penyangga leher dan diberi alat bantu pernapasan. Otnal tak tahan melihat itu, dia langsung berlari dan menghampiri mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Otnal pada petugas yang membawa wanita itu. Pasien, seorang wanita berusia 40 tahun, terkena benturan keras di bagian kepala dan tekanan darahnya menurun drastis. Pernapasan terhambat dan tremor. "Dari semua korban, beliau yang paling parah," jelas pria itu sambil mendorong berangkar masuk ke dalam ruang gawat darurat sambil diikuti oleh Otnal. Hiks, "Dok, tolong ibu saya, tolong selamatkan dia." Wah, anak gadis yang masih duduk di bangku SMA itu menangis terseduh-seduh sambil memohon pada dokter untuk menyelamatkan ibunya. "Nak, tenanglah, kami akan melakukan yang terbaik," ucap Otnal. "Jerry, tangani luka gadis kecil ini, setelah itu langsung datangi aku," perintah Otnal pada anak didiknya. "Baik, Dok," ucapnya. Otnal menangani pasien yang paling kritis. Semua pasien yang ada di rumah sakit itu, mereka tak bisa melakukan banyak tindakan yang membuat banyak gerakan dikarenakan lehernya mengalami benturan keras. "Tekanan darah?" tanya Otnal. 80/45, Dok, dan terus menurun." "Dok, detak jantung pasien semakin melemah," ucap perawat. "Dok, pasien mengalami gagal jantung," teriak mereka semua yang kini malah panik dengan apa yang terjadi. "Siapkan alat ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, nyalakan kejut jantung," titah Otnal. Seluruh petugas medis bergerak cepat menangani wanita itu. "Ya, Andre, apa yang kau lakukan di sana? Sadarkan dirimu," pekik Otnal. Baik, maafkan saya, Dok," ucap Andre yang terdiam membeku di depan pasien saat Otnal memintanya untuk mengaktifkan alat kejut jantung. Otnal siap dengan alat kejut jantung. Dia mengambil posisi dan mengoleskan gel pada permukaan lempengan besi itu. 200 joule, teriak Otnal. "Cit,
Suara alat itu terdengar menjauh, teriaknya lagi sambil memacu jantung pasien dengan alat kejut jantung. Detak jantung pekik pria itu. 70/45 dok, semakin menurun, jawab dokter yang membantu. Sialan, kita lakukan sekali lagi, 400 joule, teriak Arnold. Dan sekali lagi dia memacu jantung wanita itu hingga tit, 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 berapa? Tekanan darah mulai naik dok, kita berhasil memacu jantung pasien, jawab mereka. Pasangkan ECMO, segera siapkan ruang operasi. Dia mengalami gagal jantung akibat benturan benda keras yang merusak kerja jantungnya, ucap Arnold. Tremor di tangannya bagaimana dok? Sejak masuk tangannya terus gemetaran, ucap mereka. Panggil departemen beda saraf ke ruangan ini, titah Arnold. Baik dok. Arnold memulai tugasnya, dia menangani pasien. Pria itu menatap tangan wanita itu, tangannya terus bergetar tak karuan. Apa yang terjadi pada lehernya? Menurut informasi, kepala dan leher terkena benturan keras dok. Sial, benturan itu merusak jaringan motoriknya, ucap Arnold. Di mana departemen beda saraf? Pekik Arnold. Di sini dok, teriak dokter muda yang disuruh oleh Arnold tadi. Dia datang bersama seorang wanita yang selalu membuat dirinya kesal. Cak, sial, kenapa kan harus memanggil sebodoh ini? Gerutu Arnold dengan wajah kesal dan tidak suka menatap Chelsea. Cak, singkirkan perasaan pribadimu itu dokter Arnold, ucap Chelsea sambil mempersiapkan dirinya. Sekarang jelaskan apa keadaannya, titah Chelsea pada dokter yang bertugas. Para dokter menjelaskan apa yang terjadi pada pasien. Chelsea begitu terkejut saat melihat hasil pemeriksaan. Ada genangan darah di sekitar batang otaknya dan itu mengganggu kinerja sistem saraf motorik. Kita harus segera melakukan operasi. Jika tidak, tremor itu akan semakin bertambah parah seiring berjalannya waktu, jelas dokter Chelsea. Dia pasien yang mengalami gagal jantung, apa yang akan kau lakukan itu? Jika kau mengoperasi dirinya sekarang juga, maka dapat kupastikan kau akan berkabung di dunia kedokteran, ucap Arnold dengan tegas. Chelsea terdiam, benar apa yang dikatakan oleh Arnold, resikonya besar selama jantung pasien belum dipastikan stabil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia bisa mati kalau seperti ini terus, ucap Chelsea. Arnold tersenyum tipis, kita akan melakukan operasi ganda, ucap Arnold yang membuat semua orang menatap ke arah pria itu. Operasi ganda? Ya, pertama sekali departemen jantung akan memperbaiki dan menstabilkan jantung pasien agar bisa memompa darah dengan baik. Setelah itu giliran bagian beda saraf, kami akan mendampingi selama proses operasi, ucap Arnold. Baik dok, saya setuju, ucap Chelsea. Kemana kepala divisi kalian? Tanya Arnold. Pak Arif sedang cuti dok, dan rekan yang lain sedang mengurus pasien, jelas Chelsea. Jadi hanya kau seorang? Tanya Arnold sambil menaikkan sebelah alisnya. Iya dok. Cak kau, kuharap kau tidak mengacaukan ruang operasiku, ketus Arnold. Apa kau yakin bisa melakukan ini? Apa kau pernah membedah otak seseorang? Tanya Arnold. Tidak, ini akan menjadi pengalaman pertama saya dok, jawab Chelsea. Apa? Arnold terbelalak. Sialan, panggil kepala departemen kalian, mana bisa kau melakukan itu sendirian? Kesal Arnold. Saya bisa dok, saya akan mencoba, balasnya. Mencoba apa ha? Arnold mulai marah. Apa kau pikir hidup seseorang adalah kelinci percobaanmu bodoh? Kali ini Arnold benar-benar kesal. Tapi saya, cepat panggil kepala departemen kalian, tegas Arnold.